Halo YouTube, kabar baik datang dari Kementerian PUPR bersama Badan Usaha Jalan Tol BUJT. Pasalnya, baru-baru ini, 2 jalan tol baru di Indonesia meraih 2 sertifikat Green Toll Road Indonesia. Dukung channel ini dengan subscribe dan aktifkan lonceng, like, dan tinggalkan komentar. Bersama saya, yuk kita simak lebih jauh apa itu Green Toll Road Indonesia. Sertifikasi Green Toll Road perdana di Indonesia berhasil diraih oleh PT Jasa Marga Persero untuk 2 jalan tol yang dikelolanya, yaitu Jalan Tol Gempol Pandaan dengan level Silver Plus yang dikelola oleh PT Jasa Marga Pandaan Tol dan Jalan Tol Pandaan Malang dengan level Gold Plus yang dikelola oleh PT Jasa Marga Pandaan Malang. Proses sertifikasi Green Toll Road Indonesia dilakukan oleh Green Infrastructure and Facilities Indonesia yang merupakan subdivisi Green Product Council Indonesia atau GPCI, organisasi nirlaba di bawah naungan Global Ecolabel Network atau GEN. Dalam rating tool, sertifikasi Green Toll Road ditetapkan 3 tingkatan implementasi Green Toll Road, yaitu Gold, Silver, dan Bronze. Pengembangan konsep jalan tol berkelanjutan merupakan bagian dari transformasi bisnis di sektor jalan tol. Konektivitas jalan tol sangat memiliki manfaat besar yang ada di setiap sektor, khususnya dalam peningkatan perekonomian, sehingga perlu terus diperhatikan setiap aspek yang ada di dalamnya untuk dilaksanakan melalui tahapan pengembangan yang berkualitas dan terus memiliki kontribusi positif kepada lingkungan. Bukan hanya dilihat dari aspek pembangunan jalan tol berkualitas, kemudian mengoperasikan, tapi juga dapat dikembangkan seperti melalui pengelolaan limbah sampah di sepanjang jalan tol, hingga pengelolaan lingkungan jalan tol secara umum. Jalan Tol Gempol Pandaan dan Jalan Tol Pandaan Malang merupakan konektor jaringan jalan tol Trans Jawa dengan wilayah bagian selatan dan bagian timur Pulau Jawa. Kehadirannya memiliki peran penting dalam peningkatan potensi ekonomi, termasuk pariwisata di Provinsi Jawa Timur yang semakin berkembang seiring dengan peningkatan aksesibilitas menuju kota Surabaya sebagai pusat ekonomi. Peran Green Road atau Jalan Hijau dalam pertumbuhan yang berkelanjutan seperti apa? Jalan Hijau adalah konsep yang memayungi riset dan pengembangan proyek konstruksi jalan yang sustainable atau berkelanjutan. Mungkin terdengar asing di telinga saat saya mengucapkan jalan hijau. Tapi yakinlah, nanti kita akan terbiasa karena mulanya bangunan hijau, green building, produk hijau, green product, mobil murah ramah lingkungan, low cost green car, dan susu lapangan hijau, Greenfields Dairy juga terdengar asing. Enggak ding. Yang terakhir kan udah terkenal. Oke, lanjut. Aspek jalan hijau menekankan fokus pada 1. Manajemen air, 2. Efisiensi energi dan pengurangan emisi, 3. Pemanfaatan bahan baku terbarukan, daur ulang dan bekas, 4. Manajemen ekosistem dan konservasinya, 5. Dan manfaat sosial. Jalan hijau berkontribusi pada sistem jalan sebab sasaran dan kriterianya dapat meningkatkan dalam tanda kutip hukum alam dan nilai diri manusia. Tujuan alam adalah untuk melindungi dan menonjolkan kualitas ekosistem dan sumber daya lingkungan yang efisien. Sementara tujuan manusia untuk meningkatkan kualitas hidupnya dengan penggunaan energi sekecil-kecilnya. Sistem rating untuk jalan tol hijau dibuat untuk menjadi landasan. Apakah sebuah proyek layak dinyatakan berperforma hijau atau tidak? Sistem rating berupaya mengukur dengan cara memberikan nilai kredit untuk implementasi yang berkelanjutan. Dari artikel ilmiah Susanti Jalante dan rekan-rekannya pada tahun 2020 di Atlantis Press, setidaknya ada beberapa sistem rating untuk jalan tol, yaitu Green Road USA, Invest, Green Lights, iLast, dan Green Road Indonesia. 4 yang saya sebut pertama dibuat oleh Amerika, dan 1 yang terakhir asli dari Indonesia, dikembangkan oleh Pusjatan, Puslitbang Jalan dan Jembatan di bawah Kementerian PUPR. Green Road Indonesia memerhatikan aspek-aspek sebagaimana yang sudah saya sebut di awal tentang jalan hijau. Ditambah dengan kualitas udara, kualitas pencahayaan, kualitas kebisingan, dosis karbon, penggunaan material lokal, upaya mendaur ulang sampah, keterlibatan komunitas masyarakat, biaya life cycle, dan lain-lain. Green Road Indonesia berskala poin maksimal 100 dan penghargaan minimum adalah 20 poin. Apabila hasil asesmen kurang dari 20, maka hanya dihargai sebagai tersertifikasi. Lalu berikutnya ada 3 jenjang penghargaan, yaitu 1. Bronze Award untuk 20-30 poin, 2. Silver Award untuk 30-45 poin, 3. Gold Award untuk 45-100 poin. Jalan tol di Pandaan dan Malang tadi hebat ya, bisa meraih Silver dan Gold Award.
Penekanan persentase nilai berdasarkan kategori ditunjukkan grafik berikut. Materials and Pavement Technology sebesar 20%, Environmental and Water sebesar 27%, Design and Construction sebesar 19%, Access and Equity sebesar 14%, dan Energy Efficiency sebesar 20%. Kategori terbesar adalah Environmental and Water sebesar 27%. Kira-kira apa saja isinya? Inovasi dan sistem manajemen lingkungan, tata drainase, pengendalian banjir, pengurangan debu, pengurangan kebisingan, penanaman pohon dan aneka ragam tanaman, implementasi sertifikat ISO pada manajemen, perlindungan terhadap ekosistem dan lingkungan, dan yang terakhir tata penerangan jalan raya. Lalu kamu bertanya, wah aku mau dong kerja di proyek infrastruktur dan mendukung Sustainable Development Goals melalui jalan tol hijau. Kira-kira gimana caranya? Di mana belajarnya? Program studi apa saja yang mempelajari pengetahuan ini? Maka jawabannya kurang lebih yang pertama teknik lingkungan, teknik industri, teknik sipil, dan ternyata teknik fisika. Belakangan muncul nama program studi baru, misalnya teknik sistem energi, yang itu merupakan pecahan dari teknik fisika. Itu juga cocok untuk terlibat dalam proyek-proyek seperti ini. Nah, yang jelas, masyarakat masih banyak yang belum tahu kalau teknik fisika juga membekali pengetahuan seperti ini. Secara spesifik, di teknik fisika, kami belajar bagaimana mengukur dan mengendalikan hal-hal seperti air, udara, kebisingan, dan penerangan pada berbagai konteks. Namun kalau kita bicara jalan, ya berarti untuk konteks jalan. Pengalaman diri saat S1, ada kegiatan kerja praktek di sebuah kantor konsultan. Kami mengerjakan tata penerangan jalan dan itu seru banget. Mungkin kapan-kapan saya akan buat videonya. Intinya, kalau di teknik fisika, things we cannot measure, we cannot make sure. Jadi 4 tahun belajar di strata 1 intinya, kenali fenomena, ukur dan hitung, modelkan, lalu kendalikan. Sebentar, apa sih pentingnya jalan tol hijau untuk kamu, tetanggamu, orang tuamu, adikmu, sepupumu? Prinsip keberlanjutan adalah memastikan sumber daya dan kenyamanan yang kamu rasakan saat ini masih bisa dinikmati bergenerasi-generasi mendatang. Sejatinya, hari ini kita hanya meminjam bumi dari anak cucu. Warisan ini harus dilindungi agar betul-betul bisa diwariskan. Jangan sampai mereka tak menikmati apa-apa. Dan saya ucapkan selamat untuk Kementerian PUPR atas kerja kerasnya mendapatkan 2 award yang sangat membanggakan. Semoga menginspirasi industri dan kementerian lainnya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kita akan terus belajar hal baru. Mohon kritik dan masukan untuk pengembangan channel ini. Saya Rifki Ihwanuddin. Stay tune terus. See you until next time. Bye.